membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Saya pilih pada hari ini tentang bersikap atas informasi. Dari buku yang saya tulis, Asbabun Nuzul Tematik. Nanti bukunya bisa dilihat di luar. Dalam kehidupan kita tidak pernah sepi dari informasi. Bahkan pada zaman sekarang informasi sangat banyak. Bukan cuma setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik itu ada informasi. Haris bin Dirar Al-Khuzai bercerita sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa suatu ketika saya mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lalu menyeru saya masuk Islam dan saya pun menyambutnya. Jadi Al-Haris itu masuk Islam. Setelah itu saya diseru untuk menunaikan zakat dan saya pun menyetujuinya. Masuk Islam, bayar zakat. Saya kemudian berkata, "Ya Rasulullah, izinkan saya kembali ke tengah-tengah kaum saya agar saya dapat menyeru mereka untuk masuk Islam, kemudian mengumpulkan zakat mereka. Setelah itu, hendaklah engkau mengutus seseorang, nanti saya akan menyerahkan zakat itu yang sudah terkumpul kepadanya." Jadi Al-Haris ini boleh dibilang kepala suku di suatu kampung, di suatu daerah. Dia datang menemui Nabi, menyatakan diri masuk Islam, siap bayar zakat, dan selanjutnya dia mau berdakwah, mengajak orang-orang kampungnya, orang-orang sukunya masuk Islam. Nanti mereka pun akan kumpulkan zakat. Oleh karenanya itu engkau utus orang untuk mengambil zakat itu. Katakanlah disepakatilah waktunya berapa bulan kemudian. Nah, setelah Haris mengumpulkan zakat, ia berangkat ke tempat yang dimaksud sesuai dengan janji. Nanti datang aja utusan ke mana gitu. Nah, nanti saya ke situ. Tetapi sampai di sana ia tidak menemui utusan Rasul. Haris menyangka bahwa telah terjadi sesuatu yang membuat Allah dan Rasulnya marah kepadanya. Ia lalu mengumpulkan para pemuka kaumnya, lalu berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya telah menetapkan waktu di mana beliau akan mengirim utusan untuk menjemput zakat yang telah saya himpun. Beliau tidak mungkin ingkar janji. Utusan beliau tidak mungkin tidak datang kecuali disebabkan adanya sesuatu yang membuat beliau marah. Oleh karena itu, mari kita menghadap Rasul." Jadi karena udah waktunya belum juga datang, akhirnya dia bersepakat untuk datang menemui Nabi. Padahal Rasulullah sebenarnya mengutus namanya Walid bin Uqbah. Namun belum lama ia berjalan,
perasaan takut ada pada dirinya. Akhirnya dia nggak terusin perjalanan itu, balik lagi. Nah, dia balik lagi. Sesudah balik menemui Nabi, dia bilang pada Nabi, "Ya Rasul, sesungguhnya Haris menolak untuk menyerahkan zakat yang dijanjikannya. Bahkan dia pun bermaksud membunuh saya." Nah, gitu. Jadi si Walid ini menyampaikan informasi, kalau bahasa sekarang namanya hoax. Padahal dia nggak nyampe ke tempat yang dimaksud. Justru dia pulang lagi dengan mengatakan Haris menolak untuk menyerahkan zakat yang dijanjikan. Bahkan saya mau dibunuh. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW mengirim utusan untuk menemui Haris. Jadi Rasul nggak percaya begitu aja kepada laporan Walid bin Uqbah, informasi Walid bin Uqbah. Ya udah, kalau begitu saya utus yang lain dah. Nah, maka Rasulullah mengutus yang lain. Nah, saat di perjalanan itu Al-Haris bertemu dengan utusan yang kedua ini, Haris tanya, "Kamu mau kemana? Mau kemana kalian diutus?" "Lah, saya diutus kepadamu. Saya diminta datang menemui kamu." "Lah, emang kenapa?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah telah mengutus Walid bin Uqbah kepadamu, tetapi ia melapor bahwa engkau telah menolak menyerahkan zakat, bahkan bermaksud membunuh utusan beliau itu." Tentu saja Haris kaget. Demi Allah yang mengutus Muhammad dengan membawa kebenaran, saya sungguh tidak melihatnya dan tidak pernah mendatangi saya. Nggak ada yang datang, demi Allah nih, nggak ada yang datang menemui saya. Apalagi sampai saya dibilang mau membunuhnya. Itu terlalu mengada-ngada tuh. Akhirnya Haris segera menemui Rasul. Jadi Haris lanjutkan perjalanan. Akhirnya utusan Nabi yang kedua ini juga ya udah balik lagi. Dan beliau pun bertanya kepadanya, "Apakah memang engkau menolak untuk menyerahkan zakatmu dan bermaksud membunuh utusan saya?" Rasul nanya begitu kepada Haris. Ia menjawab, "Demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, saya tidak pernah melakukannya." Jadi Rasul tidak termakan oleh berita hoax, berita bohong. Bahkan itu sudah cenderung fitnah, karena menuduh Haris mau membunuhnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 6 sampai ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan
ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Kalau bahasa kita, untung Rasul enggak langsung bereaksi, reaksi yang negatif. Rasul bisa aja mendengar berita itu kirim pasukan perang, kan bisa aja, lalu diperangi. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pelajaran yang kita ambil dari cerita dan ayat ini, pertama, informasi yang kita peroleh khususnya yang berkaitan dengan umat Islam ada yang baik, ada yang buruk, ada yang bisa dipercaya dan ada yang tidak bisa dipercaya. Karenanya jangan sampai yang tidak bisa dipercaya malah dipercaya, sedangkan yang bisa dipercaya malah tidak mau dipercayai. Ya begitulah sekarang. Informasi nggak benar atau belum tentu benarnya itu langsung kita percaya, lalu kita menyebarkannya, kita nge-share. Sebaliknya, yang seharusnya di-share malah nggak di-share. Kalau wartawan itu kan punya rumus berita. Kalau anjing menggigit orang itu bukan berita. Kalau anjing menggigit orang itu bukan berita. Kenapa? Ya udah biasa. Emang begitu, anjing gigit orang. Yang berita itu kalau orang menggigit anjing. Sehingga kalau biasa-biasa aja itu nggak diberitakan. Yang aneh-aneh, yang luar biasa, nah itu yang diberitakan. Kalau pengajian kayak begini diberitakan apa enggak? Gitu, enggak diberitakan. Enggak ada di TV, enggak ada di koran. Ya kalau begitu kita yang memberitakannya. Maka semua kita sekarang ini menjadi wartawan. Semua kita menjadi wartawan. Karena kita punya HP. HP itu bisa kita gunakan untuk menginformasikan segala sesuatu. Nah begitu. Persoalannya, orang jadi wartawan itu ada belajarnya, ada pelatihannya, ada masa orientasinya. Sekarang kita ini semua jadi wartawan, nggak pernah belajar ilmu kewartawanan. Makanya berita ini nggak karu-karuan, informasi nggak karu-karuan. Susah kita mempercayai suatu berita.
Meskipun maksudnya baik, dia memberitakan. Telah meninggal dunia Bapak Habibie, Profesor Dr. Habibie, mantan presiden. Itu kan diberitakan, padahal Pak Habibie belum meninggal. Itu contoh. Lah kita karena maksudnya baik, biar supaya banyak orang tahu bahwa Pak Habibie meninggal, akhirnya apa? Ikut menyebarluaskannya bahwa Pak Habibie itu meninggal. Nah, berapa kali tuh Pak Habibie diberitakan meninggal padahal belum meninggal. Masih ingat Ibu Tuti Alawiyah? Ibu Tuti Alawiyah itu sakit, dibawa ke rumah sakit. Baru masuk ke rumah sakit, beredar berita bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Ibu Tuti Alawiyah gitu. Keluarganya lagi ngurus orang sakit, akhirnya apa? Harus klarifikasi berita. Itu contoh-contoh. Dan ini banyak sekali. Oleh karenanya kita harus hati-hati. Yang repot kalau orang-orang yang dianggap tokoh itu ikut memberitakan yang tidak benar itu. Ustadz, mungkin juga pejabat, mungkin juga tokoh-tokoh di masyarakat seperti RT RW dengan kedudukannya, mantan RT RW dan seterusnya. Nah, itu ikut memberitakan. Akhirnya apa? Tokoh-tokoh ini pun akhirnya nggak bisa dipercaya. Lalu orang yang sebenarnya bisa dipercaya nggak dipercaya juga. Umpama ada ustadz menyampaikan berita yang tidak benar. Terus saya juga kan ustadz, lalu saya memberitakan informasi yang benar. Itu orang yang terima nggak langsung percaya. Jangan-jangan nih ustadz kayak ustadz yang itu, yang juga menginformasikan yang nggak benar. Akhirnya apa? Dia ngecek dulu. Emang benar begini. Oh iya, kamu dapat dari mana? Dapat dari Pak Ustadz Ahmad Yani. Oh iya, memang benar gitu. Gitu. Yang kedua, sebagai muslim, apalagi bila menjadi pemimpin, informasi yang buruk tentang umat Islam jangan langsung kita percayai, apalagi sampai mengambil tindakan yang merugikan. Karenanya harus diteliti dulu kebenarannya agar tidak timbul penyesalan dan kerugian. Karena sesudah dapat informasi yang tidak benar, itu kadang-kadang kita langsung memponis orang yang diberitakan itu. Kalau Rasul langsung percaya, tentu Rasul memponis pengkhianat ini si Al-Haris, kan gitu. Katanya mau ngumpulin zakat, katanya mau menyerahkan zakat, malah putusan saya mau dibunuh. Gitu. Ini keterlaluan. Lalu ambil tindakan untuk memerangi Al-Haris. Wah, itu kan nggak taunya nggak bener, perang udah terjadi, timbul penyesalan. Dalam kehidupan sosial itu juga banyak terjadi, termasuk dalam keluarga. Misalnya, ini misal ya,
seorang wanita mau ikut acara pelatihan di hotel. Acaranya di hotel, pelatihan. Maka dia udah diizinkan sama suaminya, nah, gitu. Lalu ada teman atau tetangganya dia ngeliat bahwa ibu itu pergi ke hotel bersama seorang laki-laki. Masuk ke hotel, masuk ke lift, dia melihatnya. Dia melihatnya benar, tapi beritanya apa? Pak, istri bapak berselingkuh. Lu yang benar ngomong, iya saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa istri bapak berjalan dengan seorang laki-laki masuk ke hotel. Saya mendekati juga ke hotel itu, ternyata istri bapak sama laki-laki itu masuk ke lift. Ya, saya nggak tahu lagi apa yang terjadi sesudah dia naik ke atas itu. Beritanya benar nggak? Beritanya benar, emang begitu kejadiannya. Cuma si laki-laki itu juga peserta pelatihan atau tamu hotel yang lain. Pas barengan gitu, ketemunya barengan. Lalu betul masuk ke hotel, betul masuk ke lift. Cuma kesimpulannya itu yang nggak benar. Dibilang berselingkuh. Nah, kurang ajar dia, kata suaminya kan. Bilangnya mau pelatihan, kenapa jadi ke hotel? Istrinya nggak bilang kalau acaranya di hotel. Taunya pelatihan aja. Nah, hingga kini semakin banyak informasi tidak benar yang kita peroleh. Karenanya kita harus semakin hati-hati agar tidak mudah menyebarluaskannya. Kita mungkin hati-hati, tapi anak kita, cucu kita belum tentu dia hati-hati. Dia menyebarkan saja, menjadi bagian dari orang-orang yang menyebarkan informasi yang tidak benar. Nah, maka kalau kita mau nuruti informasi, ya berita-berita yang masuk kepada kita itu kan banyak sekali dan bisa jadi tiba-tiba timbul emosi, timbul kemarahan, lalu kita pun melontarkan sesuatu yang tidak benar. Oleh karenanya semua muslim, semua kita itu harus teliti, namanya tabayyun. Meskipun berita itu sederhana, berita ada yang meninggal, itu kan sederhana aja. Karena apa? Biasa orang meninggal ada aja. Tapi ketika seorang tokoh yang diberitakan meninggal, padahal dia belum meninggal, nah itu pengaruhnya banyak. Ini pelajaran dalam konteks hubungan, sebab hubungan sosial, hubungan keluarga dan seterusnya. Sebab Rasulullah dan keluarga besarnya itu pernah mengalami termakan oleh berita yang sangat negatif. Kita tahu ada riwayat yang disebut dengan hadisul ifki, berita bohong. Tentang apa? Tentang siapa? Tentang istri Nabi namanya Aisyah radhiyallahu anha. Rasul itu kan kalau bepergian, pergi-pergi jauh, itu mesti mengajak salah seorang istrinya. Bukan hanya mau piknik,
tapi juga mau perang. Perang juga istri Nabi diajak. Nah, karena istri Nabi lebih dari satu, maka Rasulullah mengundi siapa yang diajak. Arisan dulu lah gitu. Ketika arisan dikocok, katakanlah begitu kalau bahasa kita, dikocok, keluar namanya Aisyah, Aisyah yang ikut. Kalau keluar namanya Hafsah, Hafsah yang ikut. Nah gitu. Waktu itu mau perang, Aisyah yang diajak. Perang selesai, berakhir dengan kemenangan. Lalu pasukan mau pulang. Tapi Rasulullah berpesan kepada seorang sahabat namanya Sofwan. Sofwan, kamu pulangnya belakangan ya. Sesudah kita berangkat, apakah 1 jam 2 jam kemudian baru kamu yang berangkat, biar supaya ada situasi terakhir yang bisa dipantau oleh Sofwan. Karena mungkin saja sesudah pasukan pulang masih ada musuh yang penasaran, lalu mereka mau menyerang. Kira-kira begitu. Kalau engkau yang tahu, kan engkau segera informasikan. Maka pasukan berangkat. Di suatu tempat udah lelah, sudah waktunya istirahat dulu. Mungkin mau sholat maghrib, mau sholat isya, memang sudah memasuki waktu malam. Nah, maka ketika istirahat itu rupanya Aisyah ingin buang hajat, ingin buang air kecil atau ingin buang air besar. Nah, tradisinya kalau orang mau buang hajat dia mesti pergi agak menjauh, karena nggak ada pohon kan. Kalau di kita ada pohon, di balik pohon. Sekarang sopir angkot nggak ada apa-apa, akhirnya apa? Ban mobil dia kencingin kan gitu. Atau orang menghadap ke tembok, bukan di balik tembok, menghadap ke tembok. Nah, kalau tradisinya dulu itu pergi menjauh, buang hajat di sana. Nah, sesudah buang hajat, Aisyah itu tiba-tiba meraba-raba lehernya, meraba-raba dadanya. Loh, ini kalung saya kok nggak ada, ini hilang. Jangan-jangan jatuh, nyari-nyari dulu di situ kan. Nah, pasukan Rasulullah dan rombongan ini udah cukup istirahat. Dan Rasul nggak tahu kalau Aisyah itu pergi. Maka rombongan berangkat sudah. Aisyah tertinggal apa ditinggal? Aisyah tertinggal. Ketika Aisyah balik ke tempat tadi istirahat, udah nggak ada. Nah, ini bagaimana nyusulnya, kan susah. Orang-orang naik unta, naik kuda, dia mau jalan kaki. Ya udahlah, dia tunggu aja di situ, ditunggu. Masa iya nggak ada yang jemput gitu kira-kira. Lalu Sofwan yang tadi pulang paling belakang lewat situ, dia mendapati ada orang. Siapa ini? Ternyata Aisyah. Langsung dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ucapan kalau ada apa? Kalau ada musibah, bukan kalau ada orang meninggal. Orang meninggal itu salah satu musibah. Orang sakit juga musibah. Bu, Ibu Rina sakit, dirawat
di rumah sakit. Innalillahi wa inna. Ibu kok orang baru sakit udah innalillahi, nyumpain ya? Enggak, emang begitu. Itu musibah. Rumah kebakaran, innalillahi wa inna. Gitu. Emang musibah itu. Bagi Safwan ini adalah musibah. Laki-laki berdua-duaan dengan wanita di tempat yang sepi, udah waktunya malam lagi, ini musibah gitu. Kalau ada seorang bapak, anaknya perempuan berdua-duaan dengan seorang pemuda, remeng-remeng, itu yang diucapkan innalillahi apa alhamdulillah? Alhamdulillah, ini bakal cepet ngawinin kalau ini. Jangan begitu. Innalillahi, ini musibah. Kondisinya jadi sulit bagi Safwan. Kalau Aisyah jalan kaki dianterin, dia tetap di untanya, masa dia perempuan jalan kaki. Kalau Aisyah ngebonceng, duduk di belakangnya, waduh nanti apa kata orang, masa ngebonceng, kalau gojek nggak dicurigai. Pilihan yang paling mungkin adalah Aisyah naik ke untanya Safwan menuntun unta itu. Itu yang paling mungkin. Akhirnya itu yang dipilih. Ya udah naik, nanti saya jalan sambil menuntun. Nah, ternyata dalam perjalanan ini ada orang munafik melihat. Ketika si munafik melihat, langsung dia memproduksi berita, bikin berita. Dia lempar itu berita kepada sahabat Nabi. Namanya Mistah. Aisyah berselingkuh. Kalau bahasa sekarang, Aisyah berselingkuh. Iya, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Aisyah itu berselingkuh. Mistah menyebarkan lagi tuh, Aisyah katanya berselingkuh, Aisyah berselingkuh, terus begitu. Meskipun belum ada WA, berita mah cepet Bu. Semua tahu Aisyah berselingkuh, bahkan itu berita nyampe ke telinga Nabi. Ketika pasukan nyampe di Madinah, Aisyah nggak ada ini. Tadi beritanya Aisyah berselingkuh, sekarang orangnya nggak ada. Padahal tadi rombongan sama kita. Antara percaya dengan tidak percaya. Kalau percaya, masa iya? Kalau nggak percaya, ya faktanya Aisyah nggak ada. Gitu. Akhirnya ditunggu. Hari sudah semakin malam. Nyampe. Aisyah di untanya Safwan menuntun unta itu. Mirip-mirip kayak seorang wanita naik sepeda, seorang laki-laki menuntun sepeda itu. Bukan dinaikin, dituntun, terus dipoto. Kira-kira bagaimana? Indah juga itu foto, kelihatannya kan gitu. Orang heboh itu, heboh. Rasul termakan juga oleh peristiwa ini. Kenapa? Ada faktanya soalnya. Ada faktanya. Faktanya Aisyah naik untanya Safwan.
Sofwan yang menuntun, dan ini perjalanan malam berdua-duaan, itu faktanya. Dan itu bukan foto editan. Kalau kita kan sekarang foto diedit, video diedit. Kalau ini memang faktanya begitu. Maka Rasul sulit untuk tidak percaya. Tapi di sisi lain dia masih husnuzan. Jadi campur aduk nih. Dia husnuzon sama istrinya, masa iya? Tapi faktanya begitu. Jalan berdua di malam hari, naik untanya Sofwan. Ya sudah, pulang ke rumah. Tapi cuek. Bahkan raut wajah Nabi, raut wajah kesel. Nggak ada klarifikasi soal ini. Sampai Aisyah jatuh sakit. Sesudah jatuh sakit nggak ada perhatian yang cukup sebagai seorang suami. Nah, ini sisi manusiawi dari Rasulullah itu. Akhirnya Aisyah minta izin kepada Rasul untuk istirahat dulu di rumah orang tuanya, Abu Bakar As-Siddiq. Diizinkan. Akhirnya Aisyah dirawat dulu di rumah orang tuanya. Aisyah pulang ke rumah orang tuanya, wah itu makin beredar tuh berita. Waduh, jangan-jangan Rasul mau menceraikan Aisyah gitu. Sampai akhirnya Allah menurunkan ayat yang mengklarifikasi semua itu, bahwa itu tidak betul, tidak berselingkuh sebagaimana yang dituduhkan. Akhirnya apa? Dicek lagi tuh beritanya. Kamu dari siapa? Dari si A. Si A dari siapa? Dari si B. B dari siapa? Dari si C. C dari siapa? Dari si D. Terus gitu. Ditelusuri, ternyata semuanya bermuara pada Mistah. Mendengar Mistah yang pertama kali memberitakan, yang pertama kali menyebarkan berita. Kalau yang bikin berita kan orang munafik. Yang pertama kali menyebarkan berita adalah Mistah. Mendengar Mistah, langsung Abu Bakar As-Siddiq kecewa berat. Marah besar itu Abu Bakar As-Siddiq kepada Mistah. Sampai dia mengatakan, kalau begitu sudah, Mistah nggak usah dibantu lagi. Jadi Mistah itu masih famili dengan Abu Bakar. Hidupnya susah sehingga dibantu sama Abu Bakar secara ekonomi. Sekarang dia bikin masalah sehingga dia ingin memutuskan bantuan kepada Mistah. Allah tegur lagi, nggak boleh begitu. Kalau mampu maka terus aja bantu. Sekalipun ada masalah, maka masalah ini harus diselesaikan dengan saling memaafkan. Begitu ceritanya. Jadi berita bohong itu menimbulkan dampak yang sangat negatif sampai ke aspek rumah tangga ini, rumah tangga Rasul lagi. Nah, gitu. Dan itu sering tidak kita sadari. Jari-jari kita ini begitu gampang menyebarkan informasi yang kita sendiri nggak ngerti, kita sendiri nggak tahu. Misalnya apa? Ada tulisan, kalau zaman dulu disebut surat berantai. Surat berantai. Seorang penjaga makam Nabi namanya Syekh Ahmad bermimpi. Dalam tidurnya dia bermimpi Rasul mengatakan dunia semakin tua, maka hati-hatilah, berbuat baiklah, terus bla 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 bla. Sebarkanlah, kalau dulu tuh sebarkan kepada 20 orang.
kalau tidak kamu bakal celaka. Ada begitu, Pak? Nah, kalau enggak kamu bakal celaka. Akhirnya apa? Dulu tuh orang langsung pergi ke tempat fotokopi. Dia kan terima tuh surat itu, surat berantai. Dia fotokopi 20, beli perangko, disebarkan ke teman-temannya, ke saudaranya yang jauh-jauh gitu. Nanti di sana nyebarin lagi 20 kali 20 kali 20 kali 20, banyak. Sekarang lewat WA. Bukan 20 orang, 20 grup. 20 grup. Satu grup orangnya 250 lebih. Kenapa? Takut celaka. Padahal itu nggak benar, nggak ada itu. Jadi yang berkaitan dengan agama juga ada berita-berita, informasi, tulisan-tulisan yang tidak benar. Baik, saya persilahkan, mungkin ada tanggapan, ada pertanyaan. Ya, silakan Ibu. Iya, itu di surat An-Nur, nanti dibaca di surat An-Nur dari ayat 19. Dari ayat 19. Ayat 20, 21, 22. Surat An-Nur surat 24 ya. Nanti bisa dicek sendiri. Baik. Ada lagi? Sebentar saya sekalian ayat tadi itu. Surat An-Nur. Malah dari ayat mana itu? 11. Di ayat 11, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Yang tadi itu kan ke Al-Haris itu kan mau utusan Nabi yang bawa berita bohong. Yang ini Mistah, familinya Abu Bakar. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Sekalipun berita buruk, ada baiknya juga. Baiknya apa? Kita jadi tambah waspada. Kita jadi mau ngecek, check and recheck. Kalau sudah ada akibatnya, baru kita nyadar. Iya ya, mestinya kita harus ngecek dulu, jangan langsung percaya. Ya udah kejadian, mau dibilang apa kan gitu. Itu sisi baiknya. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Bikin berita bohong, menyebarkan berita bohong, itu ada dosanya. Makanya kalau dalam ilmu hadis, kalau hadis, wah itu luar biasa itu. Ketelitian ulama-ulama hadis itu. Kalau kita sering baca hadis, riwayat Bukhari, Muslim, kayak gitu, Abu Daud dan seterusnya, itu Bukhari, Muslim misalnya, itu betul-betul ngecek kebenaran hadis itu. Maka dalam hadis itu ada namanya sanad. Sampai istilah ilmu juga bersanad. Ini dalam hadis ada namanya sanad. Sanad itu alur pemberitaan. Misalnya Bukhari mendapatkan hadis
bunyinya begini. Nah, maka dari siapa dia dapat? Dari si A. Dia tanya si A itu, kamu dapat hadis ini dari siapa? Dari si B. Si B di mana tinggalnya? Kalau dia bilang tinggalnya di Baghdad, dia datang ke Baghdad untuk ngecek hadis ini. Ketemu tuh sama si B. B, emang kamu menyampaikan hadis kepada si A? Iya. Hadisnya ini? Iya. Lah kamu sendiri dapatnya dari mana? Dari si C. Si C itu tinggalnya di mana? Kalau dikata Mesir, dia datang ke Mesir. Dari Baghdad ke Mesir, misalnya begitu. Ketemu si C, kamu benar menyampaikan hadis kepada si B. Iya. Hadisnya tentang apa? Ini. Iya. Lah kamu sendiri dapatnya dari mana? Dari si D. Si D itu di mana alamatnya? Si D itu tinggalnya di Madinah. Dia datang ke Madinah. Di Madinah ketemu tuh ulama-ulama, ditelusuri nyampe ke sahabat gitu. Ternyata banyak orang berkata yang sama, sehingga hadis itu disebut hadis mutawatir. Nah, misalnya begitu. Itu sanad. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Ayat 12. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika mendengar berita bohong itu dan berkata ini adalah satu berita bohong yang nyata? Berbaik sangka. Langsung ketika dikatakan Aisyah berselingkuh, ah ini bohong, nggak mungkin, nggak mungkin Aisyah berselingkuh, kan selesai. Bukan dia berselingkuh apa enggak ya? Dia bisa jadi, namanya juga manusia. Tapi kan dia istri Nabi, dia memang istri Nabi, tapi istri Nabi juga kan dia masih muda, ditambah-tambah lagi gitu kan? Ya, gitu. Kalau tidak husnuzan. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Kalau emang dikatakan berselingkuh, ya datangkan dong 4 saksi. Cuma kan kata berselingkuh itu masih bersayap. Tuduhan berselingkuh, tuduhan berzina. Kalau zina itu jangan sembarangan, karena harus menghadirkan 4 orang saksi. Hampir tidak ada bisa membuktikan dengan 4 orang saksi, kecuali orang itu berzinanya di taman, disaksikan orang banyak. Kalau masuk ke hotel, ya tamu hotel banyak. Berdua naik lift, ya mungkin saja yang satu di lantai 3, satu di lantai 7. Kalau orang husnuzan, tapi kalau orang suuzan, waduh, wanita kok bisa begitu ya? Kenapa? Masuk ke hotel berdua laki-laki. Jadi 4 orang saksi. Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Jangan gampang nuduh dengan istilah berselingkuh tadi. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal-hal itu. Berita bohong. Masih ada rahmat Allah, masih ada kasih sayang Allah, sehingga Nabi enggak langsung menuduh istrinya, sahabat-sahabat tidak langsung menuduh, cuma ragu aja. Iya apa enggak? Mau dibilang iya, mana mungkin? Mau dibilang enggak, faktanya ada, kan gitu.
Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun. Sama nih kayak sekarang, dari jari ke jari, dari tangan ke tangan, dari HP ke HP. Padahal kita nggak tahu. Dan kamu nganggap remeh, dianggap remeh. Padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Soal perzinahan itu soal yang sangat besar. Jangan dianggap remeh urusan tuduhan berzina. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya tidak pantas bagi kita membicarakannya? Orang kadang bertanya sama saya, Pak Ustadz, apa benar ada begini? Saya jawab aja, saya nggak tahu. Ah, masa sih Ustadz nggak tahu? Ya emang saya nggak tahu. Ya kan Pak Ustadz di Jakarta. Yang nanya orang daerah. Pak Ustadz kan di Jakarta. Ustadz di Jakarta masa nggak tahu? Ya emang saya nggak tahu. Dikira kalau orang di Jakarta, Ustadz terus tahu segalanya. Jadi tidak pantas bagi kita membicarakan ini, Maha Suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman. Jangan, ya ini udahlah cukup sekali ini, nanti jangan lagi-lagi. Ya udah nggak lagi-lagi gitu. Kalau kita kan lagi-lagi, berulang-berulang. Udah di penjara, balik lagi ke penjara. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui kamu sedang kamu tidak mengetahui. Nah begitu. Baru nanti terkait nanti dengan Abu Bakar itu tadi yang tidak mau memberikan bantuan lagi, itu di ayat 22. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang miskin, orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Jadi kata kuncinya terhadap kasus-kasus seperti ini, wal ya'fu wal yasfahu, itu saling memaafkan dan berlapang dada. Dari kata wal yasfahu itu ada istilah namanya musofahah. Musofahah itu berjabatan tangan. Itu kalau udah jabatan tangan, mesti udah selesai itu masalah. Udah nggak ada masalah lagi. Cuma kalau kita kan jabatan tangan formalitas. Brengsek banget tuh orang. Begini. Oh Bapak ngomong begitu? Bapak bukannya udah maafin? Belum, saya belum maafin. Lah kemarin lebaran, selamat. Itu kan lebaran lain. Itu namanya salaman yang formalitas. Kalau udah salaman, udah selesai masalah. Nah, begitu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Oh, masih mau nanya Pak? Waalaikumsalam. Iya. Ya ucapannya harus lengkap, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau innalillahi cuma berarti sesungguhnya segala sesuatu dari Allah.
Jadi wa inna ilaihi raji'un, dan segala sesuatu kembali kepada Allah. Musibah apa aja? Musibah itu sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi pada kita. Kawan sakit, itu musibah. Kenapa? Tidak menyenangkan bagi saya kawan yang sakit. Ada kebakaran di satu kampung, itu tidak menyenangkan juga bagi saya, apalagi bagi orang yang terkena musibah itu. Saya aja yang jauh, nah itu nggak menyenangkan, kasihan. Lalu kita membantu, ada donasi buat korban kebakaran, dan seterusnya begitu, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.